masih diberikan berbagai kesempatan oleh Allah, diberikan berbagai nikmat ya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah, dimudahkan ya, dibukakan jalan-jalan syurganya Allah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Mudah-mudahan kita berikhtiar menjadi orang-orang yang terpilih ya oleh Allah. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah pahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan ikhtiar kita di berbagai majelis yang kita ikuti menjadi wasilah kita menjadi orang-orang yang Allah pilih, diberikan al-khair, kebaikan, yufaqihu fiddin, dengan dipahamkan kita semua terhadap ajaran agama Islam. Mudah-mudahan menjadi salah satu amalan unggulan kita ya, bahwa ahabbul a'mal ilallah, amalan yang terbaik dalam pandangan Allah itu adalah adwa muhawain qala, dirutinkan walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit ya, hal-hal yang kita bahas di setiap subuh. Nah, insyaallah dalam kesempatan kali ini sebagaimana biasa untuk Sabtu Ahad itu jadwalnya itu ya, jadwalnya Badar, belajar Arab, bahasa Arab dari dasar. Baik, kita akan langsung saja untuk buku Al-Kafinya. Bagi yang sudah punya boleh dibuka, bagi yang belum, bagi yang masih menyimak ya, boleh dilihat slide yang sudah disiapkan. Nah, di sini kita sudah memasuki halaman 70 berapa ini? 78 ya, belum ke 78, baru di 77 ya. Boleh yang punya buku dibuka halaman 77-nya. Kita akan sama-sama mengulas lagi ya yang diantaranya kemarin, kemudian ada tambahan baru. Nah, di sini kemarin kita sudah mempelajari tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi ya, perbedaannya. Kalau lazim itu adalah fi'il intransitif ya, yang tidak butuh objek. Kalau muta'addi itu transitif yang butuh objek ya, yang butuh maf'ul bih. Nah, kemarin sudah kita pelajari bagaimana mengetahui ya bahwa fi'il itu adalah fi'il lazim. Nah, diantaranya menunjukkan atas sifat, menunjukkan atas warna, itu termasuk fi'il lazim ya, yang intransitif tidak butuh objek. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan ta'diyatul lazim, bagaimana cara memuta'adikan fi'il yang lazim. Jadi cara mentransitifkan ya dari fi'il yang intransitif, dari fi'il yang enggak butuh objek menjadi butuh objek. Nah, di sini sudah ada di halaman 77, bil hamzati zaidah, yaitu dengan menambahkan hamzah ya, qabla fa'ihi, sebelum fa fi'ilnya. Nah, ini kayak karuma. Nah, ini sebelum ada hamzah itu karuma ya. Karuma misalnya aliyun, ali itu mulia. Nah, tetapi karena ditambah ada tambahan hamzah ya di sebelum fa fi'il, sehingga yang artinya mulia menjadi akramtu, aku memuliakan. Nah, jadi yang asalnya kata-kata mulia itu adalah fi'il intransitif atau fi'il lazim, kemudian ketika kita ingin mengubahnya menjadi fi'il muta'addi, fi'il yang menjadi transitif ya, yang butuh objek, maka dari karuma, dari mulia menjadi memuliakan. Kayak di sini ya, kharaja, biasanya kan kharaja itu fi'il lazim ya, kharaja aliyun, ali telah keluar, tetapi karena ditambah hamzah ya sebelum fa fi'il, jadi dari kharaja jadi akhraja. Di sini kalimahnya akhraj itu aku mengeluarkan, artinya dari keluar menjadi mengeluarkan. Akhrajtul kasul, aku mengeluarkan orang yang malas misalnya. Itu yang jadi cara yang pertama adalah menambah hamzah ya.
hamzah sebelum fa fi'il. Yang kedua adalah bitad'ifil ain. Bitad'ifil ain itu dengan menggandakan ain fi'il, menggandakan ain fi'il ya. Misalnya kaburo. Nah, kaburo itu kaburallah gitu ya, Allah maha besar ya. Maksudnya azuma, Allah agung misalnya. Nah, tetapi karena ini ditad'ifil ain menjadi wazan fa'ala ya, dari kaburo jadi kabbaro. Nah, itu jadi kalau kaburo itu maha besar, kalau kabbaro itu mengagungkan ya, atau menganggap besar. Jadi kabbartullah, aku membesarkan Allah gitu ya, atau mengagungkan Allah gitu. Azamtuhu ya, aku mengagungkannya. Nah, biasanya azuma itu adalah agung, kalau azama mengagungkan. Kemudian biwasitati harfil jar, dengan perantaraan huruf jar. Nah, ini juga dengan menambahkan huruf jar bisa menjadi dari lazim menjadi muta'addi. Misalnya di sini ya, zahaballah binurihim. Nah, ada bi ya, ada huruf jar. Kan zahaba itu hilang misalnya, atau pergi ya, hilang misalnya, bahwa zahaba aliyun, Ali hilang atau Ali pergi. Nah, itu kan lazim ya. Tetapi ketika ada bi, ketika ada harful jar, maka zahaballah, Allah menghilangkan gitu ya. Jadi Allah telah menghilangkan, bukan hilang ya, Allah telah menghilangkan binurihim, cahaya mereka. Marartu bil ulama, kayak marro ya. Marro itu kan asal artinya lewat ya, laki-laki itu lewat. Nah, kita kan udah paham misalnya marro rojulun, laki-laki itu lewat. Nah, itu lazim. Tapi ketika kita ingin rubah menjadi muta'addi, menjadi butuh objek yang menjadi transitif, maka bi marortu bi. Nah, ada huruf jar sehingga marortu bil ulama, aku melewati. Nah, jadi bisa diartikan menjadi melewati ya, bukan hanya lewat di sini. Kemudian biziyadati alif al mufa'alah, dengan menambah alif wazan mufa'alah ya. Kayak ini karuma, asalnya karuma Muhammad, Muhammad itu mulia, tetapi karena dengan wazan saling ya mufa'alah, karoma Muhammadun aliyan, Muhammad dan Ali saling memuliakan misalnya. Jalasa Khalidun al-uzama, misalnya Khalid dan para tokoh ya duduk. Nah, di sini jadi Khalid dia saling ya, saling menduduki al-uzama. Nah, kemudian biziyadatil hamzah wasin watta fi awalihi lidilalah ala tolab awil wijdan, dengan menambahkan hamzah dan sin dan juga tak di awal ya, wazan istaf'ala menjadi wazan istaf'ala ya, untuk menunjukkan atas tolab, permohonan atau keadaan. Misalnya ini ya, istajadtu, kan wajada itu asalnya ada ya, misalnya wajadal ma, air itu ada. Nah, jadi kan wajada itu berarti asalnya itu lazim kan, kita paham misalnya wajadal ma, air itu ada. Tetapi ketika diwazankan istaf'ala, istajadtu ya, istajadtuhu, aku mendapatinya, wajadtuhu jayyidan, aku mendapatinya dalam keadaan baik misalnya. Kayak ini ya, azuma itu kan agung tadi, Allah agung gitu. Tetapi ketika wazan istaf'ala, ista'zamtuhu ay wajadtuhu aziman, aku mendapatinya bahwa dia itu dalam keadaan agung. Di sini berarti sudah kita simpulkan ada 5 cara ya, ada 5 cara, 5 cara untuk merubah dari fi'il lazim menjadi muta'addi. Yang pertama dengan hamzah ya, di sebelum fa fi'il ada hamzah. Yang kedua adalah dengan menggandakan ain fi'ilnya ya, kabbaro. Jadi yang pertama itu berarti wazan af'ala, yang kedua wazan fa'ala dirubah menjadi wazan fa'ala, yang ketiga ditambah huruf jar, yang keempat wazan fa'ala, nah itu dirubah menjadi wazan fa'ala, yang kelima dirubah menjadi wazan istaf'ala. Nah, itu 5 cara ini bisa merubah dari fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi.
dari fi'il yang tidak butuh objek menjadi fi'il yang butuh objek. Baiklah, silahkan mau memberikan contoh baik yang nomor 1 dulu, nomor 2, 3, 4, 5, silahkan. Sini aku mau ngasih contoh nih, yang nomor 1 boleh, 2, 3, 4, 5 silahkan. Dari Al-Quran, Bunda? Gimana, Bun? Dari Al-Quran apa bukan? Mau langsung ke Al-Quran, mau bikinan sendiri boleh? Oh iya. Al-Mu'minun ayat 1. Baik. Kita langsung saja ke Al-Quran ya, Bunda Rumah. Ini Bun Umi Yuyun udah dapat ya. Sebentar. Bu. Qad aflahal mu'minun. Baik, kita itu dulu ya. Al-Mu'minun ayat 1 biar semuanya fokus ya. Al-Mu'minun ayat 1 silahkan. Nah, kita identifikasi bersama qad aflahal mu'minun. Gimana Umi? Sungguh aflaha. Iya, ini aflaha ya. Jadi apanya yang asalnya gimana kemudian dirubah menjadi wazan af'ala gimana? Asalnya falaha, beruntung. Nah, setelah Tapi ini masih beruntung ya, Mi? Nggak ada masih objeknya. berarti ini masih lazim dong. Iya, masih lazim ini. Ya, enggak semua kayaknya wazan af'ala menjadi muta'addi ya. Ini aflahal mu'minun, orang-orang mukmin itu beruntung, sukses atau beruntung. Berarti ini enggak ada objek ya? Nggak ada. Tapi berarti nggak fungsi penambahan hamzahnya. Iya, jadi memang dalam hal-hal tertentu itu caranya seperti itu, tetapi tergantung siakul kalamnya juga, tergantung susunan kalimatnya ya. Nah, berarti ketemu nih problemnya. Iya. Kalau ke Al-Quran langsung ya ketemu. Iya. Jadi aflaha berarti termasuknya lazim atau muta'addi? Lazim. Sini lazim ya. Karena kita sudah paham ketika Allah menyampaikan bahwa orang-orang mukmin beruntung ya. Nah, berarti kita sudah memahami sehingga aflaha itu masih dalam posisi fi'il lazim ya. Nah, silahkan nyari lagi. Kalau ini Bun, surat Al-Insyirah yang alladzi anqadha itu bukan ya itu mah. Coba kita identifikasi bareng-bareng saja. Yang terpenting mendapati fi'il ya. Al-Insyirah ayat berapa Bunda Rumah? Ayat 3. Al-Insyirah ayat 3 ya. Anqadha dhahrak. Nah, coba. Alladzi anqadha dhahrak. Yang mana yang akan diidentifikasi? Anqadha. Anqadha. Terus sebelumnya apa ya? Naqadha gitu. Berat. Gitu. Jadi berat misalnya naqadha apa misalnya? Ar-rajul misalnya. Laki-laki itu berat gitu. Kemudian ketika ada hamzah anqadha menjadi memberatkan. Memberatkan apa? Zahrak yaitu punggung. Punggung kamu. Jadi ini bisa ya? Asalnya naqadha berat ya. Kemudian ditambah dengan hamzah sebelum fa fi'il. Anqadha menjadi memberatkan. Memberatkan apa? Zahrak. Berarti ini lazim atau muta'addi anqadha? Muta'addi ya, karena membutuhkan objek. Apa objeknya? Zahrak itu sebagai maf'ul bih, sebagai objeknya ya. Kalau dalam bahasa Arab objek itu maf'ul bih ya.
Anqadha itu fi'il fa'il, dhahraq itu ada maf'ul bih ya sebagai objeknya. Sehingga diterjemahkannya gimana Bunda Rumah? Anqadha dhahraq. Alladzi anqadha dhahrak, iya Allah yang telah memberatkan ke punggung kamu, Iya. laki-laki. Ya, dhahraq kamu laki-laki itu ya, yaitu Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad Alladzi yaitu yang anqadha ya Allah telah memberatkan dhahraq punggungmu, yaitu punggungmu, Nabi Nabi Muhammad Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bunda Rumah sudah mendapatkan ya yang asalnya lazim menjadi mutaaddi dengan berarti nomor berapa di teorinya? Nomor 1. Nomor 1 ya, dengan Al-hamzah al-hamzah zaidah ya, qabla zaidah. fa'ihi, sebelum Qabla fa'il fa'ihi. ditambah hamzah. Silahkan siapa lagi yang mendapati fi'il baik lazim ataupun mutaaddi, kita sama-sama di itu saja apa? Diidentifikasi. Al-Baqarah ayat ke-7, Bun. Al-Baqarah, Ayat 7. Awal ayat 7. Al-Baqarah ayat 7 ya. Ya, Quran. semuanya boleh fokus ke sini di surah Al-Baqarah ayat ke-7. Nah, kita ya. Nah, silahkan Al-Baqarah ayat 7. Yang mana Bunda Nunung? Khatamallahu. Khatamallahu. Nah, berarti khotama itu lazim atau mutaaddi? Lazim ya. Mutaaddi. Mutaaddi ya. Pertama. Asalnya gimana? Sebelum ada ala, maksudnya sebelum ada atas, emang kata-kata tertutup, misalnya tertutup itu transitif atau intransitif? Intransit. Menutup, misalnya sebelum ada ala juga, misalnya kata-kata menutup, misalnya Allah menutup. Apakah kita sudah paham ketika menyampaikan bahwa Belum. menutup, atau diartikan ini berarti belum paham ya memang ya, kata khotama itu apakah secara asalnya lazim atau mutaaddi? Lazim berarti ya kalau begitu. Mutaaddi. Sudah Menutup mutaaddi dari pintu. asalnya ya. Allah menutup, Menutup hati. Menutup apa? Menutup hati. berarti sudah menutup apa? Menutup pendengaran dan Hati. hati dan Ala pendengaran qulubihim. mereka. Jadi ini apakah ini ada objeknya? Ada. Ada. Apa objeknya apa? Sam'ihim dan absarihim. Ala qulubihim ya. Allah menutup Ala apa? qulubihim. Hati, wa ala Dan sam'ihim dan pendengaran. pendengaran mereka. Iya. Wa ala absarihim Dan penglihatan mereka ya. Berarti ini poin nomor 3. Biwasitati harfil jar. Apakah ini asli memang sudah mutaaddi atau ada tambahan huruf jar? Emang kalau aslinya khotama misalnya menutup atau diartikan tertutup. Allah. Ini asluhu asalnya itu memang sudah mutaaddi atau memang ada tambahan huruf jar kategorinya, coba. Cuma asli Asli ya. belum ada tambahan. Asli ya, kalau dengan secara aslinya juga misalnya menutup, misalnya khotama khotama rojul, seseorang menutup apa misalnya, itu masih kita belum paham ya, menutup apa misalnya. Berarti ini butuh objek ya, butuh maf'ul ya. Di pola nomor 3 ya contoh. Kalau yang nomor 3 itu tadi memang aslinya itu lazim, kayak marro lewat, Ali lewat, marro aliyun, Ali lewat. Nah, kita kan udah paham, tetapi ketika kita rubah menjadi ditambah biharfil jar ya, maror tubi, asalnya lewat, ada harful jar, Melewati. saya melewati. Nah, kayak tadi yang tadi Saya melewati.
Hemat ulama. Oke, Al-Qamar 32. Baik, kita sama-sama akan identifikasi surah Al-Qamar 32. Al-Qamar 32. Nah, silahkan kita amati di surah Al-Qamar. Boleh dibaca dulu. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Silahkan, yang mananya yang akan identifikasi Umi? Yassara bitad'ifil ain. Iya, baik. Yassaro. Nah, asal dari yasaro itu tidak ada ain fiilnya, nggak tad'if ya, nggak dilipat gandakan. Asalnya seperti apa? Sebelum Yasura. ada tad'ifil ain, Yasura. fiil madinya yasaro itu dari Yes. ini ya, memang sudah menjadi fiil madi ya. Nah, jadi boleh diidentifikasi asalnya seperti apa, kemudian sudah ditad'ifil ain seperti apa. Silahkan. Yasara mudah. Mudah. Yasara mudah ya. Asyai'u. Sesuatu. Kemudian Setelah tad'iful ain, fa'ala yuf'ilu, yassara yuyassiru, maka berubah menjadi Memudahkan. memudahkan. ya, asalnya mudah ya. Asalnya itu mudah misalnya, tetapi setelah di tad'ifil ain ya menjadi memudahkan ya. Ini masuk ya, misalnya yasarul amal. Yasarul amal, pekerjaan itu mudah gitu ya. Kan kita tidak bertanya lagi, kan kita udah paham ya. Yasarul amal, pekerjaan itu mudah, tetapi ketika di tad'ifil ain yassaro, memudahkan. Memudahkan apa ya? Nah, udah bagus ya Umi. Berarti di sini mana objeknya coba? Yassarunal Qur'an. Mana objeknya? Al-Qur'an. Al-Qur'ana ya sebagai maf'ul bih. Nah, yang Memudahkan asalnya dalam bacaan. yasaro itu lazim ya. Kita sudah paham bahwa yasaro apa banyak tadi, yasaro amal, yasaro apa lagi? Banyak ya, misalnya mudah, apa yang mudah, misalnya yasarul amru, urusan itu mudah. Kita sudah paham ya bahwa yasaro itu adalah fi'il lazim, tetapi ketika kita mau dijadikan muta'addi di tad'ifil ain, atau lebih mudahnya ada tasydid ya di ain fi'ilnya, yassaro menjadi wazan yassaro, fa'ala, sehingga memudahkan. Yassarna, kami, kata Allah ya, kami Allah, yassarna, memudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk dihafal ya, untuk dijadikan pelajaran, untuk diingat. Nah ini. Baiklah, siapa lagi yang mendapati ini ya, ini sebelumnya muta'addi menjadi lazim. Silahkan, siapa lagi? Kalau ini Bunda surat Al-Atin, Sumaradnahu asfala safilin. Baik. Surah apa Bunda? Atin. Atin ayat Ayat 5. ayat 5 ya. Boleh semuanya fokus ke Atin ayat 5 ya. Yang masih menyimak ataupun sama-sama bareng-bareng identifikasi ya. Silahkan Bunda Rumah. Sumaradnahu. Summaradadnahu. Jadi gimana? Yang asalnya seperti apa? Asalnya roda. Iya. Kemudian Bukan tuh ya.
Berarti kalau kalimah roda Roda ini itu apa asalnya gimana memangnya? roda mengembalikan. Bukan itu mah ya. Iya, jadi roda itu kembali ya. Emang Mengembalikan asalnya kembali. emang gini aslinya kan roda aslinya emang gini ini. Oh Nah, iya. ini memang asluhu rodada ya, tapi emang pada ini mah udah asli roda gitu. Roda itu Oh iya. artinya mengembalikan. Berarti kalau bukan dari ada ya, tetapi ini roda asli ini mah wazan Oh iya. mudha'af ya yang roda. Nah, ini kan fi'il itu ada yang sahih, mu'tal, ada yang mudha'af, ada yang nakis ya. Kalau ini kategori roda memang aslinya ada Asli. tasydidnya ya. Roda asluhu rodada Kalau artinya lama kayak gitu. mengembalikan. Berarti ini Mah masuknya baca lazim jam atau mutaaddi? roda mengembalikan. Tadi. Mutaaddi. Allah mengembalikan. Apa yang dikembalikan? Oh iya. Jadi Orang Hu ya Allah kepada mengembalikannya kepada orang mengembalikan. ya Allah. Kami telah mengembalikannya. Berarti objeknya mana? Kami nyahnya. Nyahnya dia ya. Kami telah mengembalikan dia seorang laki-laki atau ya kalau nggak usahnya. Kami telah mengembalikan dia seorang laki-laki. Berarti ini kita simpulkan mutaaddi atau lazim? Mutaaddi. Mutaaddi ya. Butuh objek. Apa objeknya? Dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Kami telah mengembalikan dia seorang laki-laki. Itu artinya disimpulkan mutaaddi atau lazim? Mutaaddi. Mutaaddi secara asli ya. Ini memang secara asli udah Oh mutaaddi. iya. Udah asli ya itu Bang. Ya, mutaaddi asli. Silahkan yang lain boleh ya. Quran surat Al-Qamar ayat 42. Baik Bunda Lia ya. Al-Qamar ayat 42. ayat 42. Silahkan Bunda Lia diidentifikasi surah Al-Qamar ayat 42. Silahkan boleh dibaca dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdza azizim muqtadir. Kata kazzabu itu sebelumnya kalau kata dasarnya ya kazaba artinya kan bohong, berarti lazim ya. Kemudian ada tambahan laki-laki tasdid, itu berbohong ya. ada tambahan tasdid pada ain fiil bitad'ifil ain berarti ya. Iya, Jadi kadzabu, jadi za-nya berdobel apa namanya? Tad'if ya. tasdid. Baik. Baik, terima kasih Bunda Lia. Sehingga kadzaba sebelumnya itu kadzaba ya, kadzaba tanpa tasydid. Tanpa sidah ya. Kadzaba rajul, laki-laki itu bohong. Kita sudah paham belum ketika laki-laki itu telah berbohong? Sudah paham? Sudah paham ya, berarti lazim asalnya. Kemudian setelah dirubah menjadi wazan fa'ala bitad'ifil ain, digandakan ain fiilnya menjadi apa? Dari kadzaba menjadi kadzaba. Dari bohong menjadi kemudian ini karena mendustakan. Jamak jadi kadzabu. Baik. Nah, jadi mendustakan. Kalau misalnya mereka mendustakan, ini lazim atau mutaaddi? Kalau mendustakan mutaaddi ya. Nah, mutaaddi sehingga butuh objek. Mana objeknya? Mutaaddi. Oh iya, mutaaddi. Mana objeknya? Iya, mutaaddi. Objeknya mana nih? Bi ayatin liha. Ayat-ayat kami ya. Ini juga ada huruf jar ya. Mendustakan mendustakan ayat-ayat kami. Kazzabu bi ayatin. Ini juga bisa double ya. Tapi ini lebih masuknya ke
tambahan huruf jar atau lebih masuknya bitad'in fil ain rumusnya? Rumus aslinya nih. Kalau huruf jar kan nggak mesti, tidak semua huruf jar itu untuk memuta'adikan kan. Nah, seperti jalasa aliyun ala Bitad'i kursi. fil ain kalau Jalasa aliyun ala kursi, menurut ala saya duduk di atas bitad'i kursi, fil itu nggak tambahan huruf jar. ain. Berarti ini aslinya masuk ke kategori yang mana? 1, 2, 3, 4, 5? Iya. Yang kemana? Bitad'in fil ain atau dengan biziyadati harfil jar? Yang kedua ya Bu. Yang kedua ya, yang paling nyambungnya ini adalah Fil ain. sesuai Nomor rumus yang 2. kedua ya, dengan bitad'in fil ain. Ya, bukan yang biziyadati harfil jar ya. Baik, siapa lagi? Ada yang masih penasaran? Kalau menurut saya dengan bitad'i fil ain. Iya. Bitad'i fil ain ya kalau Karena bentuk. Iya. Iya ada. Ya. Iya, dengan bitad'i fil ain ya. Baik. Kita simpulkan kadzaba ya, kadzabu asalnya itu kadzaba, dusta misalnya kadzaba. As-Saffat. Baik. Selanjutnya 113. yang lain juga boleh, pokoknya surat apa saja yang ada fi'ilnya, jangan misalnya fokus pada ini lazim muta'addi. As-Saffat ayat 13. As-Saffat 113. Oh, 113. Baik. Terakhir ini identifikasi ya. Udah jam 6. 113. Siap. As-Saffat ayat 113. Ngalodingnya ngadadak ngaloding kita ini. Baik, kita lihat surah As-Saffat ayat 13. Nah, silahkan Umi dibaca. وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا. Barokna. Emang asalnya seperti apa? Baroka. Baroka itu apakah muta'addi atau lazim? Lazim. Baroka. Misalnya barokhal mal, harta itu berkah. Apakah kita sudah paham bahwa harta itu berkah? Paham. Sudah paham ya? Berarti kalau sudah paham lazim ya. Kemudian dirubah menjadi Lazim. Biziyadati al-fil mufa'alah. ya, dengan wazan fa'ala ya. Baroka ya, asalnya baroka tanpa hamzah ya. Kemudian setelah fa fi'il ada hamzah. Baroka. Nah, jadi artinya dari berkah menjadi Memberikan keberkahan, melimpahkan keberkahan. Melimpahkan keberkahan ya, memberkahi ya, memberkahi atau melimpahkan keberkahan. Mana objeknya? Alaihi. Alaihi ya, kepadanya. Jadi ya, barokna, kami telah memberkahi atau melimpahkan keberkahan. Alaihi, kepada siapa? Kepadanya ya, kepadanya itu yaitu kepada Nabi Ishak ya. Nabi Ibrahim. Oh, di sini mana kami limpahkan keberkahan atasnya. Oh iya betul. Atasnya dan atas Nabi Ishak. Nah, ini berarti kepada Nabi Ibrahim ya, sebagai ayah dari Nabi Ishak. Wa barokna. Ini betul ya. Asalnya lazim menjadi muta'addi. Berarti ini teori yang keberapa? Keempat. Keempat. Apa yang keempat itu? Biziyadati alifil mufa'alah. Biziyadati alifil mufa'alah, dengan penambahan alif pada wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan ya.
mubaraka yubariku mubarakatan. Nah, baik, alhamdulillah ya sudah pada mengidentifikasi. Karena waktu ya, saya juga ada kajian agak jauh dari rumah ya, mengisi pengajiannya. Terima kasih atas kebersamaannya belajar bahasa Arab ya dari dasar. Mudah-mudahan tetap semangat, baik bagi yang menyimak ya Bu Sri, jangan Bu Sri, Bu Ai, bagi yang masih menyimak itu juga sudah berlimpah pahala ya bagi yang menyimak. Dan alhamdulillah yang sudah mulai berani untuk identifikasi. Bunda Ifitro biasanya identifikasi ya, Bunda Ai semuanya. Nah, Bunda Zuhro. Nah, terima kasih nih Umi Yuyun selalu memberikan identifikasi ya, Bunda Roma, Bunda Lia. Pokoknya tetap semangat, kita akan taklukkan ya pembelajaran bahasa Arab ini. Tujuan kita sangat mulia, yaitu ingin lebih dekat dengan Allah dengan memahami kitabullah ya, kitab Allah, dan memahami hadis Rasulullah SAW dengan mempelajari kuncinya yaitu bahasa Arab. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu bagaimana kita mensyiarkan ya bahasa Arab yang merupakan bahasa syurga ya, bahasanya ahli syurga, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita ya ketika membaca Al-Quran. Allah memberikan rahasianya, tidak semua Allah kasih rahasia kepada setiap orang, tapi Allah akan memberikan rahasianya baik dari Al-Quran itu kepada orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu tetap semangat, kita berikhtiar untuk mempelajarinya ya, walaupun dengan segala keterbatasan, dengan segala rintangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan zauk rasa ya yang bertambah ketika kita membaca Al-Quran dengan Al-Hadis setelah kita mempelajari kuncinya itu bahasa Arab. Hanya itu saja untuk kajian hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya Dr. Penti yang selalu setia membersamai kita atas ilmunya. pada hari ini, yaitu mempelajari